Jenderal Company sangat marah, karena sampai saat ini, si Pitung masih belum tertangkap, maka dipanggillah Kapten dan Ki Demang, untuk segera menangkap dan membawanya hidup atau mati. Si Pitung mesti digantung, kalau tidak... Kemudian Ki Demang menyuruh anak buahnya untuk mencari si Pitung, dan membawanya hidup atau mati. Si Pitung adalah seorang pendekar dan sekaligus pahlawan bagi rakyat kecil, karena dia selalu membantu rakyat kecil dikala ditindas semena-mena oleh Company dan Ki Demang beserta anak buahnya. Dia si Pitung terkadang suka merampok Ki Demang atau orang kaya, adapun hasil rampokannya itu dibagikan kepada rakyat kecil yang benar-benar membutuhkannya. Adapun Ki Demang bukannya membantu rakyat kecil, dia malah sekongkol dengan Company dan selalu menindas kaum kecil atau rakyatnya. Dengan berguru kepada Haji Naipin, si Pitung diberikan kekuatan untuk melawan para kopas-kopas Company dan cukong-cukong tanah yang selalu merampas tanah-tanah kaum kecil, juga selalu membantu ketika ada kaum kecil yang ditindas oleh budak-budak Demang yang dijadikan sandera agar si Pitung menyerahkan diri, akan tetapi dengan kekuatan yang diberikan gurunya, si Pitung membebaskan warga yang dijadikan sandera. Aduh Bang, makasih Bang. Nggak apa-apa. Aduh Tung, itu Company. Aye minta maaf, lantaran Aye semua jadi susah, disiksa sama Company. Nggak apa-apa Tung. Sekarang lebih baik, pindah aja deh dari ini kampung. Lain kali, kalau ditanya sama Company, bilangin aja di mana Aye berada, ya Pak? Nggak nanti Tung, gua bakal bilangin sama Company. 2 hari kemudian si Pitung akhirnya menikah dengan Aisyah seorang anak haji di kampung sebelah. Di samping itu Ki Demang juga yang sudah mempunyai istri, pingin mempersunting Aisyah untuk menjadi istrinya. Ki Demang dengan segala cara menyuruh anak buahnya untuk merayu keluarga alias orang tua Aisyah, supaya Aisyah mau dinikahkan dengan Ki Demang, akan tetapi karena adat istiadat kampung tersebut, setelah menikah si Pitung belum bisa membawanya Aisyah pergi selama 3 hari. Oleh karena itu si Pitung pun belum bisa tinggal bersama dengan Aisyah. Sementara itu, Ki Demang mendengar Aisyah sudah dipersunting si Pitung. Ki Demang pun marah, dan menyuruh anak buahnya untuk mencari si Pitung hidup atau mati, dan juga menyuruh anak buahnya untuk menculik Aisyah. Dengan dibantu kopas-kopas Company, Ki Demang mencari si Pitung untuk diserahkan ke Company. Kemudian Ki Demang dan anak buahnya mencari si Pitung, dari satu kampung ke kampung lainnya, dan tidak segan-segan menyiksa warga kampung yang dianggapnya melindungi si Pitung. Kemudian menyuruh warga kampung untuk memberitahukan di mana keberadaan si Pitung. Akan tetapi si Pitung berada di rumah Babah Liong yang merupakan warga keturunan yang sangat baik terhadap si Pitung dan menyuruhnya untuk bersembunyi dari kejaran Ki Demang dan anak buahnya serta para kopas Company. Si Pitung bukannya takut terhadap Ki Demang dan anak buahnya dan juga Company, akan tetapi si Pitung menghindar agar warga tidak menjadi korban Company dan anak buahnya Ki Demang. Siapa apa Lambo? Ya. Itu rampok si Pitung. Hei, itu si Pitung ngumpetin di mana? Kemudian Company dan Ki Demang menanyakan keberadaan si Pitung di rumahnya, akan tetapi Bah Liong tidak memberitahukannya. Setelah memeriksa rumah, dan tidak ditemukan adanya si Pitung, maka pergilah Company dan Ki Demang. Sudah Tuan Scott, sampai ke kolong tempat tidur. Hot first. Setelah merasa cukup aman, si Pitung pun keluar dari persembunyiannya, dan berpamitan pergi untuk mencari Aisyah dan membawanya pergi ke tempat yang aman. Ada apa, Cang? Gua denger tadi, bini lu si Aisyah disekep di rumah bini mudanya si Dadap. Sekarang juga gua satronin tuh. Akan tetapi, pada saat si Pitung selesai melaksanakan sholat, si Pitung diberitahu oleh sahabatnya, bahwa Aisyah disekap oleh anak buahnya Ki Demang, dan si Pitung pun marah,
Mendengar kabar Aisyah telah diculik oleh anak buah Ki Demang, maka si Pitung pun bergegas mencari keberadaan Aisyah dan sekaligus pergi dengan penuh amarah. Sementara itu di tempat anak buahnya Ki Demang, tempat di mana disekapnya Aisyah, Ki Demang pun datang sudah tak sabar untuk melihat Aisyah yang menjadi wanita incarannya. Kemudian Ki Demang pun masuk ke kamar yang di dalamnya sudah ada Aisyah, yang tergeletak di tempat tidur, dengan urayan air mata karena teringat sama si Pitung suaminya. Dengan segala macam cara, Ki Demang merayu Aisyah agar mau melayani Ki Demang. Kemudian Ki Demang mengeluarkan dompet kecil milik si Pitung dan dilihatkannya ke Aisyah, dengan berpura-pura mengatakan bahwa si Pitung sudah tewas di tangan company dengan memberikan bukti dompet kecil milik si Pitung. Lantas Aisyah pun percaya bahwa si Pitung telah tewas, padahal ini akal-akalan Ki Demang agar supaya Aisyah mau menikah dengan Ki Demang. Akhirnya Aisyah pun menangis meratapi suaminya. Di saat itulah Ki Demang mulai beraksi, dan dengan tidak menyadari, Aisyah pun jatuh ke pelukan Ki Demang. Setelah selesai menuntaskan hasratnya, Ki Demang pun keluar meninggalkan Aisyah, dan hendak pergi pulang ke rumah istrinya, sambil diantar anak buahnya. Kemudian setelah Ki Demang pulang, di dalam kamar, Aisyah tersadar dan menangis karena kesuciannya telah direnggut oleh Ki Demang. Dan Aisyah pun mengakhiri hidupnya dengan cara mengikat lehernya, dan menggantungkan ke atap rumah. Tak lama kemudian si Pitung pun datang hendak membebaskan Aisyah dari para anak buahnya Ki Demang, dan duel pun terjadi antara si Pitung dan anak buahnya Ki Demang. Tak lama kemudian si Pitung pun bisa melumpuhkan anak buah Ki Demang dan masuk ke dalam rumah hendak membebaskan Aisyah. Akan tetapi si Pitung sudah tidak bisa menyelamatkan Aisyah, karena Aisyah sudah meninggal. Dengan penuh penyesalan, karena tidak bisa menyelamatkan Aisyah, si Pitung hanya bisa menangisi Aisyah yang sudah meninggal. Dengan raut wajahnya yang penuh amarah, kemudian si Pitung membawa Aisyah yang sudah meninggal, pergi dengan ditemani sahabatnya. Keesokan harinya si Pitung beserta sahabatnya menguburkan jenazah Aisyah. Dan si Pitung berjanji di depan jenazah Aisyah akan membalaskannya terhadap Ki Demang dan anak buahnya. Kemudian si Pitung pun berpamitan kepada temannya hendak pergi untuk mencari Ki Demang. Tiada lain untuk membalaskan dendam atas kematian Aisyah istrinya, dikarenakan perbuatannya yang telah menodai istrinya, dan di dalam perjalanan akhirnya si Pitung bertemu dengan Ki Demang yang pada saat itu sedang bersama anak buahnya. Karena amarah si Pitung yang tak terbendung lagi, akhirnya duel pun terjadi. Dengan tangan kosong, si Pitung menghadapi anak buah Ki Demang yang semuanya membawa senjata. Akan tetapi anak buah Ki Demang tak satu pun sanggup mengalahkan si Pitung. Tapi sebaliknya si Pitung dengan ilmu bela diri yang diajarkan gurunya Haji Naipin, sanggup mengalahkan semua anak buah Ki Demang hingga tak berkutik alias mati. Setelah semua anak Ki Demang tewas, kini tinggallah Ki Demang sendirian. Dengan perasaan yang ciut Ki Demang mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke si Pitung. Akan tetapi tak satu pun peluru yang tembus ke badannya, dikarenakan si Pitung punya ilmu kebal alias tahan peluru. Kemudian dengan amarah yang tak terbendung, akhirnya si Pitung mengakhiri hidupnya Ki Demang, dan terbalaskan sudah dendamnya atas kematian Aisyah istrinya. Aisyah. No, Demang. Gue punya nasib jelek sekali ya. Kematian Ki Demang membuat company sangat marah, dan berjanji akan menangkap dan menggantung si Pitung.
Kemudian company mengadakan sayembara kepada seluruh warga kampung. Siapa yang bisa menangkap si pitung akan diberikan hadiah yang cukup besar. Akan tetapi warga kampung tidak meresponnya. Bahkan tidak ada satupun warga kampung yang keluar rumah. Karena si pitung bagi warga merupakan pahlawan, yang selalu membantu dari penindasan company dan cukong-cukong tanah. Tidak ada warga satupun yang mau ikut sandiwara. Akan tetapi ada seorang pengkhianat yang merupakan saudaranya Haji Naipin, yaitu gurunya si pitung. Dia tahu kelemahan si pitung dan hari apesnya. Kemudian dia memberitahukan bahwa apesnya si pitung di siang hari, dan jika jimatnya si pitung bisa diambil, maka akan hilanglah kekuatan yang miliki si pitung. Setelah mengetahui kelemahan si pitung, kemudian Kapten Company memanggil seorang tawanan dan berjanji akan dibebaskan jika mau membantu company, yaitu untuk mengambil jimatnya si pitung. Awalnya tahanan itu menolak, akan tetapi karena dirinya diancam maka tahanan itu pun menyanggupi untuk membantu company, dan kebetulan seorang tahanan itu kenal betul dengan si pitung. Kemudian berangkatlah seorang pengkhianat beserta company untuk mencari si pitung, dan tak lama kemudian, mereka melihat si pitung yang kebetulan sedang mandi di sungai. Melihat pakaian yang tergeletak di tanah maka pengkhianat itu pun mendekati dan menyapa si pitung. Kemudian diambillah jimat si pitung oleh pengkhianat itu lalu pergi. Setelah jimatnya diambil, company segera mendekat dan mengepung si pitung. Selesai mandi, si pitung pun lantas memakai bajunya kembali, dan baru menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Dia baru tahu bahwa orang yang tadi yang telah mengambilnya. Lantas dia pun hendak mencari orang yang telah mengambil barang miliknya. Akan tetapi ternyata dirinya telah dikepung oleh company. Dan pada saat itu pula, si pitung melihat orang yang telah mencuri jimatnya, dan kemudian si pitung mengejar dan melemparkan goloknya kepada si pengkhianat tadi hingga tewas. Akan tetapi pada saat itu pula company menembak si pitung dengan pistol yang berpeluru emas, hingga tembus ke badannya. Tembakan peluru emas yang menyebabkan si pitung roboh tak berdaya. Kemudian jenderal company itu mendekati dan memeluk leher si pitung, dan sambil terbata-bata si pitung berucap pesan kepada jenderal company. Lu mesti baik-baik sama orang-orang kampung. Sal. Allahu Akbar. Kemudian si pitung pun sang pahlawan pembela kaum yang lemah mengembuskan napasnya, dan film pun selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya, dalam film pembalasan si pitung. Wassalam.